Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau bacakan satu ayat. Mari kita baca dengan suara yang lantang. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Thank you Jesus. Bapak kami bersyukur Bapak kami boleh berkumpul tempat ini ya Tuhan. Kami mau merayakan kebesaran-Mu tempat ini. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Kau yang beracara Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhir Tuhan Kau yang menjamah setiap hati kami tempat ini Tuhan. Biarkan kami boleh pulang nanti Tuhan menjadi orang yang berbeda Tuhan, jadi orang-orang yang lebih mengasihi Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari boleh senggol kanan kiri, katakan wake up for Jesus. Every day
sorakan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Hitungan 1, 2, 3 kita serahkan bagi Dia. Amen. Come on, FGM Surabaya. Wow. Lebih keras lagi FGM Surabaya. Wow. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Namanya siapa? Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lebih keras lagi. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Namanya Yesus. Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sekali lagi FGM Surabaya, lebih keras lagi. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Ajab Surabaya, lebih keras lagi. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar.
besar di dalam. Kau besar di dalamku. Haleluya. Kau besar di dalamku. Saudara percaya kita punya Allah yang besar, amin. Allah yang besar itu Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini lagu baru judulnya Make Room, yang artinya kita ini mau menyiapkan tempat untuk seseorang itu bisa masuk. Sosok pribadi itu adalah Yesus. Kita mau make room supaya Tuhan bisa bekerja secara leluasa dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yes Jesus, kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Segala yang ada Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau letakkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan. Lebih dari segala kesibukan yang ada. Lebih dari segala rutinitas keagamaan Tuhan, tradisi apapun itu Tuhan. Kami mau buang itu semua Tuhan. Kami hanya mau sweet relationship with you Lord Jesus. Kami mau stay connected to you Lord Jesus. We want to make room for you Lord. Thank you Jesus. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever
our prayer, Lord. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. Just do whatever you want to do. Do whatever you want Mari to. sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, Lord Jesus, ini hidup kami Tuhan. And I will make room for you. Surrender all to Amen. To do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. To do whatever you want to Yes, Lord. do Bukan kehendak whatever kami you Tuhan, want to. tapi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan yang membebaskan kami dari setiap belenggu dosa Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berdoa Tuhan hari ini Tuhan. Kalau kami mau belajar Tuhan selama bulan September ini untuk hidup bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan hidup kami bukan milik kami Tuhan, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan, kami mau terlibat dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan sepenuhnya Tuhan, bukan sebagian Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Kami boleh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh hidup sehat Tuhan, bahkan hidup yang berdampak di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Lord, ini hidup kami Tuhan. Pakai Tuhan for your glory. Thank you Lord Jesus. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini jadi kerinduan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan hari ini Tuhan, biarlah kami boleh hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Happy Sunday Church. Happy Sunday. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk setiap volunteers dan buat setiap orang yang melayani baik di dalam, di depan maupun di belakang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. I'm so excited karena kita udah masukin quarter ke terakhir ya. Quarter keempat kita September, Oktober, November dan Desember. Ya, kita bisa melihat gitu ya. Trimester yang terakhir 4 bulan ke depan kita udah masukin tahun yang baru dan I'm so excited bulan depan bulan Oktober itu juga adalah ulang tahun IFGF Surabaya yang ke-33. Berikan tepuk tangan dong. Berapa banyak di sini umurnya di bawah 33? Berapa banyak yang sudah di sini rumah Tuhan ini cukup lama, 15 sampai 20 tahun. Saya excited untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan karena saya percaya the best is yet to come. Gereja adalah sesuatu yang ada di dalam hati Tuhan, taruh di dalam hati saya. Salah satu topik yang saya paling senang belajar itu adalah mengenai gereja lokal. Bahkan waktu saya dulu nulis tesis S2, saya nulis tentang gereja, tentang generasi. Waktu S3 saya juga nulis tentang eklesiologi kepada generasi Z. Karena for me, atau paling enggak hamba-hamba Tuhan di tempat ini, bahwa kita itu nggak bisa cuma sekedar jadi orang percaya tanpa komunitas. Kita nggak bisa cuma jadi orang percaya tanpa Tuhan taruh di dalam gereja lokal, di mana ada orang-orang yang mau menjadi teman kita, ada orang-orang yang cukup dekat, bahkan cukup berani untuk berbicara di dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya bahwa setiap orang butuh Kristus, butuh Christ, butuh community, butuh komunitas, tapi juga butuh coach atau mentor dalam kehidupan untuk membimbing dalam setiap season dalam kehidupan kita. Nah, gereja adalah suatu tempat di mana kita itu bisa melihat every season of life itu. Mulai dari lahir, saya selalu katakan salah satu acara yang saya paling suka itu adalah melihat orang-orang kelahiran bayi-bayi dan dedikasi anak. Karena I can see the future kalau kita bisa melihat orang-orang generasi demi generasi itu mereka menghidupi panggilan Tuhan. Mereka hidup benar, kemudian hidup sehat dan hidup berdampak bagi dunia ini. Saya percaya kerajaan Tuhan itu akan memenangkan, mengalahkan
kerajaan maut. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, upon this church I will build my church. Tuhan nggak bangun persekutuan, Tuhan bangun gerejanya untuk mengalahkan segala pekerjaan dan siasat si iblis. Karena itu gereja bisa melihat perjalanan kehidupan orang. Mulai dari lahir sampai mereka menutup mata kembali, sampai mereka menghadap kepada Tuhan kembali. Karena itu setelah kita berbicara tentang kemerdekaan dari setiap belenggu, tahun ini bulan lalu, bulan Agustus dan bulan September ini kita akan belajar dengan tema yang berjudul Hidup Bagi Dia. Katakan sama-sama, hidup bagi Dia. 1, 2, 3. Hidup bagi Dia. Nah, saudara, ketika 20 tahun yang lalu ketika kita hamba Tuhan, terutama saya pertama kali melanjutkan pelayanan yang Tuhan sudah berikan di FGF Surabaya, Tuhan taruh suatu ayat, Lukas 1 ayat 15 sampai 17 mengenai generasi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Dia bukan Mesias itu sendiri. Tapi di dalam Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17, dia ini mempunyai ciri-ciri bahwa dia itu hidup benar sejak dari kandungan. Dia nggak, bahkan dikatakan dia tidak minum minuman keras dari sejak lahir dari kandungan ibunya. Dia hidup benar dan penuh dengan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di sana dia lihat pelayanan. Kalau Anda melihat pelayanan dari Yohanes Pembaptis ini adalah pelayanan pemulihan. Pelayanan di mana melihat pemulihan antara hubungan orang tua dan anak. Anak dengan orang tua, bahkan mengembalikan setiap hati orang durhaka kepada jalan yang benar. Kenapa? Karena dengan demikian dia mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Paling tidak selama 20 tahun ini kita menerjemahkan people is our mission. Connect with God, make disciples ini dengan bahasa bahwa kita mau memperlengkapi setiap generasi itu untuk hidup benar, hidup sehat, dan hidup berdampak bagi orang lain. Karena saya percaya amanat agung nggak selesai ketika kita itu memberitakan Injil, menjadikan setiap bangsa murid Tuhan, tapi juga dikatakan baptiskanlah mereka dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan. Dan ketahuilah, as we do that, waktu kita melakukan amanat agung itu, kita memberitakan Injil, kita memuridkan orang, mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita, disitulah kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita bisa melihat ada benih-benih yang ditabur secara luar biasa. Mereka hidup berdampak bagi kerajaan surga. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yang ada di tempat ini. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Nah, coba lihat kalau kita bisa melihat di sini, live right itu adalah foundation, the word of God. Kita hidup benar. Kalau kita seiring perjalanan waktu, kita menerjemahkan itu sebagai live right, live healthy, and live loud. Minggu ini saya akan memulai series dengan berbicara tentang live right. Minggu depan Pastor Jeffrey Rahmat akan berbicara mengenai live healthy, dan kemudian Pastor Bobby di minggu ketiga akan berbicara mengenai live loud, dan Pastor Lina akan menutup dengan bagaimana bahwa setiap generasi itu ada pengajaran yang tepat. Benar ya, saya belum lihat. Benar ya, bahwa setiap generasi, dalam setiap generasi itu Tuhan akan memperlengkapi. Sehingga saya percaya kita bersama-sama kita akan merayakan di bulan Oktober ini melihat apa yang Tuhan kerjakan, karena itu sungguh bukan kuat gagah manusia, tapi is only by His grace. Amin saudara. Kita percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena pekerjaan Tuhan, dan Tuhan yang memampukan setiap kita, Tuhan yang mau memakai setiap kita dalam setiap kesederhanaan, dalam setiap kekurangan dan kelemahan kita untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, berbicara mengenai live right, katakan sama-sama live right. 1, 2, 3. Live right. Itu adalah foundation. Nah, coba lihat, perhatikan gambar berikut ini, saudara. Kalau kita bisa melihat ada beberapa gedung pencakar langit yang di dunia ini, gedung yang paling tinggi gitu ya, kita bisa melihat, mungkin kita bicara Petronas saat ini, tapi tahukah Anda ada gedung kalau di New York itu namanya Empire State Building. Dibuat dalam waktu cukup singkat, dan ketika tahun 1930, dan sempat menjadi gedung yang tertinggi selama berapa tahun, sampai tahun 1970. Nah, setiap orang kalau misalnya mereka ke New York, kalau nggak foto dalam pohon Natal raksasa tanggal 25 Desember, mereka melihat foto ini di dalam gedung yang cukup tinggi, gedung pencakar langit ini. Nah, masalahnya ketika kita lihat,
orang-orang itu foto biasanya kalau ngelihat icon dari sebuah kota. Misalnya saya pernah sekolah di kota Seattle, ikonnya adalah Space Needle. Nah, kita ngelihat mereka itu akan foto dan menunjukkan fotonya itu bahwa ada artikelnya. Dilihat atasnya, dilihat bahwa wah gedung ini sungguh menarik. Gedung ini punya memancarkan warna dan lain sebagainya. Saya jarang lihat teman lagi jalan-jalan ke New York atau ke iconic building, foto sama fondasi gedung itu. Pernah lihat saudara? Tak foto, tak cari, tak gali gitu ya saudara. Nah, jarang kita itu melihat orang tiktokan di dalam bawah, di dalam strukturnya kan. Tahukah Anda bahwa gedung setinggi ini 381 meter? Ternyata sebelum membangun ke atas, mereka harus menggali kedalaman antara 16 sampai 24 meter hanya untuk membangun struktur yang ada di bawahnya, fondasi. Demikian pentingnya foundation ini, demikian pentingnya kalau kita bisa melihat. Orang seringkali hanya melihat superstructure. Kalau kita bicara itu yang atasnya. Mereka melihat keindahan artnya. Bahkan ada orang yang foto melihat keindahan pilar-pilarnya. Iconic pilarnya itu bagus. Tapi tahukah Anda pilar ini adalah tiang yang menopang kehidupan. Tapi di bawah ini gedung ini tidak akan bisa berdiri kokoh ketika foundationnya itu rapuh atau tidak dibangun dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita cenderung mengabaikan apa yang tidak terlihat. Dan kita cenderung tertarik hanya apa yang memikat. Kita cenderung hanya melihat bakatnya, talentanya. Bahkan kalau kita bicara live loud, kita hanya mengejar, aku harus berdampak, bisnisku harus sukses. Aku dalam dunia entertainment harus jadi luar biasa. Tapi tahukah ketika kesuksesan itu dibangun dari fondasi yang salah, kita nggak bisa melihat bahwa kehidupan itu nggak dibangun di atas sesuatu yang kokoh. Dalam substructure, fondasi itu tidak terlihat, tapi itulah kekuatan yang sebenarnya. Nah, saya melihat di sini teman-teman, kalau Anda ikut kelas Grow Serve, kita belajar tentang empowering generation. Kita belajar bahwa pertanyaan orang-orang umur 0 sampai 20 tahun itu kira-kira who am I? Jadi kalau Anda punya anak atau Anda umur di bawah 20 tahun, pertanyaan terbesar Anda biasanya tentang jati diri. Makanya kita di Kids, kita di IFGF Youth, waktu kebaktian kita nggak pernah berhenti mengingatkan bahwa kita itu berharga, kita mulia, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Namun beberapa kita yang ada di tempat ini mungkin usianya 20 sampai 30. Berapa banyak di sini yang di bawah 30 tahun? Saya mau yang jujur gitu ya, jangan. Oke, yang di bawah 40 tahun, di bawah 40 tahun. Ada ya? Wow. Nah, di bawah 40 tahun. Yang di bawah 50 tahun, yang 50 tahun jangan angkat tangan lagi. Oke, sudah, saya cuma tanya sampai di sana aja gitu ya. Nah, kita belajar bahwa pertanyaan orang yang di umur 20 sampai 30 itu adalah di mana tempatku? Kemudian 30 sampai 40 itu kenapa aku ada di sini? Biasanya orang 40 sampai 50 itu dia mengalami apakah yang aku lakukan ini udah benar atau ada yang salah atau perlu rebuild lagi kehidupan. Makanya dikenal dengan nama midlife crisis gitu ya. Ada orang yang positif gitu ya, dia benar-benar menata hidupnya. Ada orang yang makin midlife crisis, makin hobinya aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi kita bisa melihat kalau orang sudah di atas 50 itu waktunya berbagi. Dia ingin invest kepada kehidupan orang lain dan mereka ingin berbagi lagi. Nah, kenapa saya tanya tadi 20-40 bukan berarti yang di atas 40 nggak penting, saya termasuk di atas 40 by the way. Bukan nggak penting, tapi saya bisa melihat bahwa structure itu biasanya dibangun ketika kita di antara 20 sampai 40 ini, bayangkan kita bisa melihat orang-orang ini di mana mereka bisa melihat kehidupan yang live loud, tapi ketika foundationnya, structure-nya itu nggak benar, kita bisa melihat bahwa apa yang ditawarkan dunia ini bisa masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kita nggak bisa handle good success di masa-masa mendatang. Makanya kita lihat di sini ada gambar di mana life structure ini selalu ada struktur di mana orang itu dihadapkan apa yang menjadi worldview, apa kata firman Tuhan, atau apa yang menjadi worldview, kata dunia ini. Apa kata dunia ini yang kita bisa lihat sehingga ketika kita membangun fondasi ini dengan benar dan kita punya komunitas yang sehat, hidup sehat di segala bidang, kita bisa dengan anugerah Allah sebab akibatnya adalah kita bisa mengalami kehidupan yang live loud. Katakan sama-sama live loud. 1, 2, 3. Live loud. Nah, tapi kita
Yuk kita mulai. Seringkali dalam kehidupan kita, contoh pacaran dengan hubungan, seringkali orang membangun hubungan, marriage and family berdasarkan kata dunia, yaitu lust. Sesuai dengan nafsu, nggak sesuai dengan fondasi yang benar dari kasih. Kadang di karier dan ambisi, Alkitab mengatakan worldview, kata-kata firman Tuhan, mengejar karier yang sejalan dengan panggilan Allah. Tahukah Anda bahwa hidup Anda itu ada panggilan Tuhan? Bukan hanya jadi hamba Tuhan yang rohani, tapi hidup kita itu adalah panggilan Allah. Melayani sesuai dengan pekerjaan kita. Makanya saya bisa melihat gitu, perspektif dunia, mereka mengejar karier demi kesuksesan pribadi. Kalau perlu mengorbankan orang lain. Dalam hal mengelola keuangan, Alkitab mengajarkan untuk memberi secara bijaksana, menabung secara bijaksana, dan kita belajar untuk kita bisa berinvestasi di dalam kehidupan kita. Perspektif dunia mengutamakan materialisme, kalau perlu mencari kepuasan secara instan, bahkan lingkungan sosial pun seringkali dunia hanya menawarkan kamu akan dihargai jika kamu memiliki sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Makanya budaya hedonisme, materialisme itu menguasai generasi saat ini. Makanya kita bisa melihat seringkali orang prioritasnya salah dalam hidup. Karena fondasinya adalah salah. Bahkan identitas pribadi. Anda akan dihargai ketika Anda punya prestasi, punya status sosial, punya penampilan yang baik. Tapi perspektif dunia, perspektif Alkitab mengatakan identitas harga diri adalah dari Allah. Karena Tuhan yang memberikan identitas di dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa melihat di sini. Live right itu seringkali disalah ngerti. Dan saya coba bertanya, apa sih benar-benar live right itu artinya? Apa sih? Saya tanya beberapa teman, what does it mean to live right? Saya secara random. Ada yang mengatakan, oh ya, live right itu artinya hafal firman Tuhan, paham firman Tuhan, ya nggak salah. Tapi tahukah kita, yuk kalau kita lihat itu, apakah benar? Tapi firman Tuhan mengatakan, nggak cukup itu. Menjadi pelaku firman bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Tahukah firman Tuhan mengatakan jika kamu tahu firman Tuhan tapi nggak melakukan, seperti orang ngaca, habis gitu keluar dari kaca dan kemudian mereka lupa, mukaku ini tadi gimana, pernah kayak gitu saudara. Ada kaca, begitu pergi sebenarnya lupa mukanya. Dan ini yang firman Tuhan katakan, apakah live right itu hanya sekedar hafal, dan orang Farisi pun hafal firman Tuhan. Makanya kita bisa, disitulah dikatakan itu orang Farisi, sama Tuhan Yesus dikatakan. Dan Alkitab juga menggambarkan, ada orang fasik dan orang benar. Ditanya orang benar itu gimana sih? Ada yang berkata orang benar itu orang yang nggak pernah jatuh atau nggak bisa jatuh, pokoknya terus naik di sana. Apakah benar? Tapi firman Tuhan mengatakan, Amsal 24 ayat 16, 7 kali orang benar jatuh namun dia bangun kembali. Benar dan fasik bukan masalah pernah atau tidak pernah jatuh. Orang benar 7 kali jatuh tapi dia bangun. Orang fasik jatuh nggak bangun-bangun. Kalah dengan keadaan. Dan kita lihat apa sih live right itu? Nah, Pengkhotbah nuliskan tentang orang saleh. Nah, apakah benar orang saleh? Saleh ini yang religius, yang orang yang sangat taat pada agamanya. Tapi di sini saya belajar. Ini yang saya lihat. Apakah live right itu sekedar rajin beribadah, merasa lebih benar dari orang lain dan menganggap orang lain itu salah? Salomo, seorang raja yang paling bijaksana, seorang raja, salah satu raja yang terkaya di zamannya, terkaya mungkin di zamannya. Dia punya istri dan gundik di total 1000 gitu ya. Dan dia mengatakan, dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang yang saleh, rohani banget, tapi binasa karena kesalehannya, naif. Jadi dia gila sendiri, dia kalah, dia binasa karena kesalehannya. Ada orang yang fasik tapi hidup dalam kejahatannya. Saya pernah baca terjemahan yang mungkin terjemahan sederhana Indonesia atau terjemahan yang simple. Dia katakan ada orang yang baik tapi cepat mati. Tapi ada orang yang jahat tapi nggak mati-mati. Ini terjemahan. Mudah-mudahan kita nggak punya teman seperti itu ya, atau mendoakan hal-hal yang. Tapi kita bisa lihat di sini. Salomo sampai bilang gini, janganlah terlalu saleh, dalam arti terlalu religius sampai naif. Nggak tahu apa yang ada di dalam dunia ini. Makanya 5 minggu yang lalu kita berbicara mengenai Daniel. Dia ada di dalam Israel, kemudian dibawa ke pembuangan di Babel, tapi dia menguasai worldview-nya Babel, tapi di dalamnya dia tetap mempertahankan kebenaran. Dan Salomo mengatakan janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau membinasakan dirimu?
Kemudian ayat 17 mengatakan, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mati sebelum waktumu. Makanya di sini katakan ada orang yang over righteous, tapi ada orang yang over wicked. Terlalu fasik, dua-duanya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Terlalu saleh tapi nggak pernah tahu cara main orang dunia, nggak pernah tahu bagaimana mereka memainkan peran. Bahkan Salomo mengatakan, I watch the way the world works. Kalau Anda melihat itu, dia mengatakan, aku mengamati bagaimana cara sistem dunia ini bekerja. Pengkhotbah 9 ayat 16 kalau nggak salah. Dia menuliskan demikian. Jadi dia katakan jangan terlalu naif sampai nggak tahu cara dunia ini kerja. Tapi dikatakan di sini jangan terlalu juga over wicked sampai kita itu jadi bodoh, kepleset oleh karena kelicikan kita sendiri. Bahkan di sini apa jawabannya? Ayat 18 kita lihat. Di ayat 18, to live right adalah whoever fears God. Jadi kita bisa melihat kunci dari kita untuk hidup benar adalah takut akan Tuhan. Katakan sama-sama takut akan Tuhan. 1, 2, 3. Karena di sini katakan orang yang takut akan Tuhan akan menghindari segala sesuatu yang ekstrim. Dia akan bisa tahu bagaimana hidup benar, hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan kalau kita bisa melihat di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus dia mengatakan gini. Waktu dia mengutus murid-muridnya, dia bilang gini, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi dia menggambarkan dunia atau dalam bahasa Grekanya itu kosmos, the world, itu enggak berbicara mengenai dunia orangnya, tapi bicara mengenai value system di dalam dunia ini. Dan dia mengatakan kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita itu seperti domba. Bukan serigala berbulu domba. Tapi kita bisa melihat kita itu domba, tapi kita ditaruh di dalam dunia yang value systemnya itu seperti serigala. Dikatakan karena itu cerdik, kamu harus cerdik seperti ular, tapi harus memiliki ketulusan. Hidup benar di sini saya mendefinisikan. Jadi live right ini berdasarkan ketika kita membaca dari Alkitab ini, live right itu apa sih? Live right itu, yuk kita lihat artinya adalah kita bisa hidup benar, dituntut cerdik, seperti ular, tulus seperti merpati. Hidup dalam takut akan Tuhan. Katakan sama-sama takut akan Tuhan. 1, 2, takut akan Tuhan. Memiliki fondasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dia katakan bisa bertahan dengan sistem dan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Jangan menjadi terlalu naif sampai kita dimakan serigala. Tapi jangan terlalu menyambung dengan orang-orang dunia sampai kita menjadi seperti serigala. Saya bicara buat Anda, terutama para wanita single ladies gitu ya, saya katakan, karena jarang yang wanita yang jadi serigala gitu ya, saudara. Tapi saya katakan, it's good untuk mempertahankan nilai, ini yang saya katakan juga pada anak, it's good untuk mempertahankan nilai, ketulusan. Tapi ya, jangan sampai terlalu polos sehingga tidak tahu cara modus-modus laki-laki. Karena tahukah Anda bahwa laki-laki yang brengsek sekalipun carinya wanita baik-baik, saudara, kadang-kadang. Makanya perlu tahu modusnya, ajarkanlah kepada mereka bagaimana kita bisa menjadi domba di tengah-tengah serigala. Walaupun kebalikannya juga bisa sih ya, laki-laki baik-baik juga disukai oleh wanita-wanita yang serigala. Tapi kita bisa melihat, kita dikatakan jangan menjadi over righteous, tapi jangan jadi over wicked. Makanya tanpa mengenal Tuhan sungguh-sungguh, tanpa pimpinan Roh Kudus, waktu kita bebas dari belenggu dosa, kita hidup live right, itu menjadi sebuah tuntutan. Padahal ketika kita tahu kuasa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus itu akan menuntun kehidupan kita. Sehingga hidup benar bukan lagi menjadi suatu tuntutan, tapi kita bisa melakukannya dengan tuntunan dari Roh Kudus, dengan pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Amin, saudara. Nah, karena itulah kita tahu pertanyaannya sekarang, how do we live right in imperfect world? Kita tahu sistem dunia, tatanan dunia. Ada yang ngomong kalau kita nggak nyuap nggak akan dapat jatah. Kalau kita nggak menipu, kita nggak bisa bersaing. Kalau kita nggak bohong, mungkin kita nggak bisa memenangkan tender di dalam kehidupan kita. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus ini mengatakan, Paulus menyebutkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Ini yang menjadi dasar kenapa kita itu hidup untuk Dia. Kenapa kalau kita itu hidup bagi Dia. Tahukah Anda bahwa firman Tuhan ini mengatakan
dialah yang menyelamatkan kita. Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Saya katakan di kelas Grow and Serve ketika ngajar 2 minggu yang lalu. Tahukah bahwa kita orang Kristen itu menang start. Anda tidak harus mengumpulkan pahala untuk bisa masuk surga. Are you glad? Amin, saudara. Keselamatan kita itu karena kasih karunia. Tapi itu bukan tujuan. Live safe itu bukan tujuan. Kalau itu tujuan, artinya kita stop berbuat baik, karena kita udah dapat keselamatan kekal. Kita stop berbuat baik ketika kita sudah mengenal juru selamat, jaminan masuk surga ada. Dan kemudian kita dibaptis, kita stop berbuat baik. Kalau yang baptis Pastor Lina mungkin ditahan 10 menit, kemudian kita masuk surga. Apakah gitu? The fact is, enggak. Kita masih punya banyak waktu, makanya life structure-nya itu harus benar. Kalau saya ini sebenarnya milenial sih, gitu ya, generasi X atau baby boomers, orang tua saya. Dia selain berkata bahwa life begin at 40. Berapa banyak pernah dengar life begin at 40? Gitu. Nggak ada, masa generasinya pas saya aja. Pernah dengar. Tapi kalau Anda mengatakan life begin at 40, di sosial media kita akan menemukan orang bisa sukses umur 20, 30 tahun. Benar ya? Nggak susah untuk sukses zaman sekarang ini. Kalau kita dulu life begin at 40, life untuk saat ini mungkin 40 akan mempertanyakan, gue udah melakukan hal yang benar atau belum selama ini? Apakah tempatku ini benar atau enggak? Tapi can you imagine, pernah bayangkan, kalau kita punya waktu hidup 90 tahun, kita sukses 40 tahun, kita cuma punya 50 tahun temptation dari kesuksesan itu. Tapi kalau Anda sukses 20 tahun, Anda meninggalnya juga 90 tahun, Anda punya 70 tahun untuk hidup benar, kalau tanpa fondasi yang benar, life structure yang benar dalam kehidupan kita. Saya takut kita semua akan berantakan hidupnya. Kita akan meninggalkan keluarga, kita bisa mungkin keluarga hancur dan lain sebagainya. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Tapi di sini Paulus mengatakan, kita itu nggak cuma sekedar untuk live safe. Kita nggak hanya sekedar hidup untuk diselamatkan. Tapi kita itu hidup terpanggil, live called. Katakan sama-sama live called. 1, 2, live called. Kita ini terpanggil untuk hidup bagi Dia. To live for Him. Tuhan yang sama. Dengan kasih karunia yang sama, Dia menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan yang sama, itu yang membuat kita hidup, menghidupi panggilan kudusnya Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatan kita, sama. Kasih karunia yang memanggil kehidupan kita, itu bukan karena perbuatan kita. Dikatakan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri. Bahkan firman Tuhan dikatakan bahasa Inggrisnya, His own purpose and grace. Dia mengaruniakan. Makanya di sini adalah dasar buat kita untuk hidup benar, fondasi yang benar. Bagaimana kita bisa hidup bagi Dia. Karena Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang memanggil kita, Dia yang memuduskan kehidupan kita to a life for purpose. Life of purpose dari Tuhan sendiri. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena karunia Tuhan di dalam kehidupan. Karena kita semua berharga, kita semua mulia. Dan di sini dikatakan, Tuhan sudah memilih kita sebelum permulaan zaman. Kalau Daud aja mengatakan sejak dari kandungan rahim ibuku. Pengertiannya dia sejak dari kandungan ibuku. Tapi Paulus mengatakan sebelum kita dijadikan, sebelum permulaan zaman, Tuhan sudah memanggil dan memilih kita. Are you glad, church? Ya bisa ngelihat. Makanya hidup kita nggak cuma berhenti asal kita selamat masuk surga. Masih ada puluhan tahun ke depan di mana kita harus menghidupi hidup ini bagi Dia. Hidup dari panggilan Tuhan. Makanya hal yang pertama yang saya mau katakan, bagaimana kita bisa live right di dalam dunia yang imperfect ini, yang tidak sempurna ini. Yang pertama adalah belajar untuk surrender your life. Belajar untuk surrender. Katakan sama-sama surrender. 1, 2, 3. Surrender. Belajar untuk bisa trust in Him. Di mana kita bisa melihat waktu kita diselamatkan oleh kasih karunia, gampang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya, semua aspek kehidupan kita, ini adalah proses seumur hidup. Karena itu, yuk kita lihat Roma 12 ayat 1. Di sini kita belajar. Yuk kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dia mengatakan bahwa karena itu. Ada kata karena itu. Katakan sama-sama karena itu.
Kalau saya tanya Pak Henry, kata karena itu artinya apa sih? Bahasa Indonesia kamu kan 10 kan? Kalau kita ngelihat ada kalimat karena itu, kira-kira itu kenapa? Karena itu. Lihat sebelumnya, pintar. Tepuk tangan dong buat Pak Henry. Gitu. Setengah hati, I know. Ya, that's good. Saya mengatakan karena itu. Kalau Anda baca Roma 12, Anda harus baca Roma 1 sampai Roma 11. Roma 1 sampai Roma 8 itu berbicara mengenai murka Allah. Anda harus tahu Roma 1 dan 2 untuk tahu bahwa untuk hidup bebas dari dosa itu karena kasih karunia Allah. Karena Tuhan itu benci dosa, Tuhan itu marah terhadap dosa. Kalau kita ada bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia yang menyelamatkan. Kita dibenarkan karena iman. Oleh iman kita dibenarkan. Roma pasal 5, dia berikan pembenaran karena iman. Karena itu engkau harus dibaptis. Itu Roma pasal 6. Kamu harus mengalami mati bagi Kristus dan kemudian hidup lagi. Dan Roma pasal 8 berbicara mengenai bagaimana kita itu dibebaskan dari perbudakan. Jadi Roma 8 itu adalah sama dengan tema kita bulan lalu, bicara freedom from chain, free from chain, bagaimana kita terbebas dari belenggu sehingga kita bisa memanggil dia itu ya Abba, ya Bapa, karena kasihnya dalam kehidupan kita. Kemudian dia mengatakan buat Israel, Tuhan juga punya rencana keselamatan. Anda bisa baca Roma 9 sampai Roma 11. Tapi yang saya mau katakan adalah ketika kita mengetahui semuanya itu, PR kita semua baca Roma 1 sampai Roma 8 lah at least. Kalau kita tahu bahwa berharganya kehidupan kita, yang Tuhan minta adalah yuk kita mempersembahkan kehidupan kita. Therefore, karena itu melakukan kebenaran bukan lagi harusnya menjadi tuntutan. Karena Tuhan sudah menaruh begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Dia sudah membebaskan kita dari belenggu sehingga kita mengalami kasih dan kelepasan dari Tuhan. Sehingga dengan tuntunan Tuhan kita bisa live right. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, so here's what I want you to do. Dia katakan, God helping you. Bukan dengan kekuatan Anda, tapi Tuhan yang memberikan kehidupan Anda. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around life, and place it before God as an offering. Tahukah Anda bahwa hidup kita ini bukan 10% loh milik Tuhan, tapi 100%. Amin, saudara. Memang kita dikasih ngelola, dalam hal keuangan kita dikasih ngelola 90%, tapi stewardship ada 100%. Nah, di sini adalah semua aspek kehidupan kita, bukan karena hidup aja, bukan hanya waktu hari Minggu Anda ke altar Tuhan dan Anda beribadah, bukan seminggu sekali. Hidup Anda bukan cuma 15%, 16% hari Sabat di mana Anda mempersembahkan hidupmu hanya di hari Minggu saja. Tapi di sini kan persembahkan seluruh hidupmu, bahkan makan pun, eating, dikatakan sleeping, tidur, going to work, walking around life, and place it before God. Tahukah bahwa pekerjaan Anda adalah your sacrifice kepada Tuhan. Ibadahmu yang sejati, pekerjaan Anda adalah ibadahmu yang sejati. Waktu Anda makan adalah ibadahmu yang sejati. Waktu kita jalan adalah ibadahmu yang sejati. Waktu kita berolahraga adalah ibadah kita. Your everyday ordinary life yang kita perlu dedikasikan. Waktu engkau pacaran itu adalah ibadahmu. Waktu engkau menjadi pasangan suami istri itu adalah ibadah. Waktu engkau mendidik anak dikatakan, persembahkan. Masalahnya kita tahu kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Tapi untuk trust pada Tuhan, itu adalah hal yang susah. Kita semua termasuk saya, kita pernah jatuh bangun untuk mempercayai Tuhan sehingga kita mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupan kita. Karena surrendered life itu artinya embraces what Christ has done for us. Waktu kita mempersembahkan hidup kita, dikatakan di situ adalah kita embrace. Kita tahu bahwa dia sudah melakukan terlebih dahulu. Roma 1 sampai 8 dikatakan Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk kita. He has done. Makanya kehidupan kekristenan bukan harus begini, harus begitu. But it is done. Amen.
2000 tahun yang lalu memampukan kita untuk menghidupi panggilan Tuhan, bukan suatu tuntutan, tapi tuntunan dari Tuhan. It's not doing but being. Bagaimana kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan, berubah dalam kehidupan kita, memiliki karakter Kristus, sehingga kita nggak usah harus lagi try very hard, tapi kita trust apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti waktu kita baca dari Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Masalahnya perjalanan rohani setiap orang berbeda. Setiap kita tahu ada hal di mana kita bisa dewasa dalam satu titik, tapi kita kurang dewasa karena kita nggak trust tentang rencana Tuhan, tentang apa yang Tuhan bicarakan di dalam kehidupan kita. Saya pernah cerita dulu, sebelum tahun 2015, saya pernah punya ketakutan akan ketinggian. Berapa banyak tahu itu, saudara? Setiap kali naik pesawat, saya ya berdoa sih, semua berdoa kan. Tapi saya berdoanya lebih kenceng daripada sebelah-sebelah saya, gitu ya, saudara. Jadi saya agak takut waktu ketinggian, tapi Tuhan membebaskan saya secara luar biasa, bukan di tengking gitu ya, tapi melalui istri saya yang ngajak saya naik nanjak ke Sydney Harbour di Australia, dan saya harus melihat dari jarak ratusan meter. Di situ saya mengalami kelepasan, saudara, mengalami inner healing di sana, saudara. Karena saya berani menghadapi ketakutan saya. Itu waktu itu sebelum acara itu ada Hillsong Conference, dan kebetulan saya dapat tempat yang paling tinggi. Di sana saya gemeteran sampai teman saya si Teddy bilang, Mon, kenapa lu kayak gini? Semua orang lihat kayak gitu. Tapi saya mengalami. Tapi saya udah lama, kemudian saya nggak pernah takut naik pesawat, udah lama. Goyang pun nggak takut gitu ya. Nah, tapi kemarin saya bersama teman-teman gitu ya, yang habis dari conference di Jakarta, pulang bareng-bareng, dan waktu naik ada Pastor Bobby sama Mary juga di sana. Waktu naik itu kita nyentuh awan, terasa nggak sih goncangannya itu sampai. Nah di situ saya mulai reaksi saya selalu pegang istri saya, ya, nek mudun-mudun bareng gitu ya. Misalnya, saya langsung pegang, kemudian saya basah roh, itu reaksi saya. Tapi di tengah-tengah itu. Nah tapi ya memang takut karena goyang. Saya pikir-pikir lagi, enggak lah, enggak bakal mati. Saya lihat ada Pastor Bobby, Cynthia, orang-orang yang saya tahu Tuhan masih mau pakai untuk hal-hal yang luar biasa ke masa depannya. Saya enggak ada ketakutan itu. Tapi saya punya, yang saya tahu orang-orang tersebut masih panjang lah umurnya gitu ya. Tapi Tuhan seolah-olah berdialog dengan saya. Tuhan itu cuma bilang gini, Mon, kamu kan kita beli naik pesawat ini kan bareng-bareng cuma gara-gara merek kan gitu ya. Kemudian waktu naik tadi, kamu tanya nggak siapa yang menjadi pilot? Enggak. Pernah naik pesawat terbang tanya pilotnya siapa, prestasinya apa? Ada yang pernah? Pengalaman terbang, kok berani? Pengalaman terbangnya berapa lama? Kemudian license-nya itu udah expire atau enggak? Kamu pernah ngecek nggak sih? Berapa ribu jam? Kemudian pesawatnya itu kapan waktu reparasi terakhir, maintenance terakhir, ada nggak sih naik pesawat? Wis njaluk murah, komplit, selamat. Nah di situ saya coba, iya ya. Dia bilang, tahukah seolah-olah Tuhan ngomong sama saya, ada dialog. Tahukah waktu pintu tadi ditutup, itu sebenarnya kamu udah trust your own life pada pilotnya tanpa engkau kenal dia. Benar nggak sih? Dia... Kita nggak tahu pesawat radionya rusak atau enggak kan ya, waktu untuk mendengar. Ya, saya tahu mereka bertanggung jawab, tapi soal hidup yang mati, nggak ada yang bisa tahu. Tapi disitulah saya nangkep, oh iya ya, Tuhan ini lagi ngomong. Kalau soal kamu naik pesawat, kamu nggak even tanya pilotnya siapa, nggak tanya driving license-nya gitu ya, SIM-nya apa, udah expire atau enggak, pengalaman jam terbangnya berapa. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita sebagai manusia, itu susah mempercayakan hidup kita trust pada rencana Tuhan yang hidup itu. Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita parsial dalam kehidupan kita. Kita parsial waktu kita ngomong, oke, aku bisa mempercayakan keselamatan karena memang agama lain gak ada yang berani sih ngasih jaminan. Kita berani mempercayakan. Tapi contoh masalah jodoh ada berapa banyak kita gak bisa trust. Udah jelas-jelas pasangan kita itu fasiknya luar biasa, misalnya jahatnya luar biasa, udah abusive by word dan lain sebagainya. Orang tua sudah bilang, kakak-kakak mentor sudah bilang, tapi kita mengatakan nggak bisa, kita tutup-tutupi. Dia orangnya baik, kok orangnya baik, seolah-olah kita menutupi, tapi di dalamnya kita naruh pertanyaan.
kalau aku sampai lepas dari dia, sampai putus sampai dia, kira-kira ganti ini sopo. Isunya adalah trust. Kadang-kadang kita bisa mempercayakan satu hal yang kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi tahukah Anda di tengah-tengah kita mengalami badai, kita tahu prinsip firman Tuhan, kita tahu kita perlu mengembalikan persembahan kita kepada Tuhan, mengembalikan sebagian yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tapi tahukah waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, termasuk ketika kami punya komitmen selalu dari awal pernikahan, saya suami istri kita punya komitmen memberikan persepuluhan sebagai bagian dari hidup kita. Setiap terima gaji langsung kita memberikan persepuluhan. Tapi tahukah di masa-masa susah, kadang-kadang kita itu menyisihkan atau menyisakan, benar nggak saudara? Kadang-kadang tergantung komitmen kita berapa persen. It's not about the berapa persen yang kita berikan kepada Tuhan, tapi apakah engkau bisa mempercayai Dia dalam hal keuangan, itu akan tested by time di dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar baik melalui pengalaman yang kita miliki maupun kesalahan yang kita lakukan. Masalahnya seringkali kita lebih takut pada keadaan dan masa depan daripada takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal di dalam masa yang berat, di dalam badai kehidupan kita, waktu badai menerjang ketika kita seperti sebuah pesawat menerjang awan, waktu pesawat menerjang suatu badai di dalam awan itu, belum ada jalan keluar yang kita lihat secara kasat mata dalam kehidupan kita. Kita perlu trust in Him and follow His words. Gampang untuk diucapkan, tapi ketika badai menerjang, kita akan tested by setiap kesempatan badai itu menerjang kehidupan kita. Makanya saya mengatakan, area mana di dalam kehidupan kita yang kita belum serahkan sepenuhnya. Berapa dari Anda belum bisa menyerahkan karirnya untuk trust kepada Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik, bahwa kita tidak usah melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan untuk kita bisa mendapatkan, memenuhi panggilan Tuhan di marketplace. Berapa dari Anda sedang bertahan menghadapi badai kehidupan di dalam pernikahan? Anda tahu prinsipnya bahwa apa yang disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tapi prinsip dunia mengatakan bahwa, hey, it's okay, kamu masih bisa kok, toh semuanya bisa baik-baik aja. Begitu banyak prinsip yang membombardir kehidupan kita, sehingga kita mau nggak mau dipaksa untuk kompromi terhadap suara dunia ini. Tentang prioritas, tentang identitas kita. Yuk kita lihat area mana di dalam kehidupan kita yang kita belum bisa trust sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Ketika hidupmu diserahkan, surrender, itu kita trust kepada Tuhan. Yang kita bisa miliki, waktu kita bisa menyerahkan kepada Tuhan, itu adalah kita mendapatkan right values di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita surrender sepenuhnya kepada Tuhan, kita memiliki values yang benar. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Makanya waktu kita menyerahkan kehidupan kita, kita bisa melihat perspektifnya Tuhan. Waktu kita mengakui Dia dalam segala laku kita, segala tindakan, kita akan bisa melihat bahwa kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Dan selama kita ada di dalam firman-Nya, kita akan selalu ada di dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan. So trust in Him. I don't know which area yang kau percayakan. Berapa dari Anda sibuk mikirkan apakah anak kita, cara mendidik kita lebih sibuk cari sekolah daripada trust bahwa Tuhan bisa memberikan anak-anak kita untuk bisa punya spiritual journey di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka untuk takut akan Tuhan sejak masa muda mereka, masa tuanya mereka nggak akan menyimpang. Karena after all, ketika kita melakukan yang menjadi bagian kita, Tuhan bekerja melakukan bagiannya Dia. Amin, saudara. Ketika kita bisa tahu, kita seringkali pengen control semuanya, pengen tahu dari awal ceritanya sampai akhir. Padahal Tuhan juga bilang, kalau tak bilangin kamu dari awal sampai akhir, kamu masih mau nggak ngikut aku? Supaya kita belajar trust di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa live right in this imperfect world. Yang kedua adalah, yuk belajar untuk tidak conform, tapi be transform. Katakan sama-sama be transform. 1, 2, 3, be transform. Ayatnya apa? Yuk, ayat 2. Ayat 2 berbicara mengenai, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga apa?
waktu kita bisa melihat, waktu pembaruan budi kita ini kita diubah, waktu kita transform, nggak conform. Conform itu artinya menjadi seperti. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya ya, kata asli kata Grekanya adalah systematisese. Dikatakan to conform, artinya ada to fashion alike, menjadi serupa. Kalau tadi Tuhan Yesus mengatakan kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena kita itu adalah domba di tengah-tengah apa? Serigala, saudara. Masalahnya kalau kita nggak cerdik, kita akan dimakan oleh serigala, saudara. Kalau kita terlalu cerdik, kita akan menjadi seperti serigala, saudara. Makanya kita bisa melihat di sini. Jangan sampai kita itu saking pingin nyambungnya, kita mengikuti apa yang menjadi arus dunia. Dikatakan di sini adopting values, nilai-nilai, attitudes, behaviors, values of the world influences our thinking and decision making. Mempengaruhi pikiran kita dan cara kita mengambil keputusan. Makanya firman Tuhan mengatakan di sini adalah be transformed, itu artinya metamorphose. Artinya apa? Seperti kepompong sampai menjadi kupu-kupu, mengalami transformasi, mengalami proses sampai berubah. Ini proses. Untuk kita bisa trust kepada Tuhan, itu butuh momen di mana kita menyerahkan. Tapi proses metamorfosa itu adalah proses seumur hidup. Artinya apa? Can you imagine? Waktu kita mendengar firman Tuhan, kita cuma sekedar dengar, tapi kita nggak pernah reflect, nggak pernah mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita akhirnya firman itu bisa dicuri oleh iblis. Tapi waktu kita mulai baca firman Tuhan, kita punya waktu. Saya nggak tahu Anda baca firman Tuhan itu berapa lama. Mungkin 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Let's compare dengan arus informasi yang masuk kehidupanmu melalui sosial media dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bisa melihat lebih banyak informasi dari dunia atau informasi dari firman Tuhan. Saya katakan, seringkali mungkin lebih banyak informasi dari dunia. Tapi kita bisa lakukan adalah bagaimana kita bisa tertransformasi adalah ketika kita membaca firman Tuhan. Kita mulai merefleksikan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan bicara dalam kehidupanmu, dan kita mulai mengaplikasikan setiap hari. Dan saya percaya itu adalah proses metamorfosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Saudara, ada satu buku Injil yang slide berikutnya dikatakan, ini dibuat oleh IFGF dan beberapa teman-teman sampai core team, para leaders dan core team kita dibagikan. Dan saya ngambil waktu bersama teman-teman youth mentor. Yuk, kalau dilihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kira-kira 89 hari. 89 hari. Jadi kalau melihat 1 September sampai 30 November. Nanti Desember pasti ada devotion baru lah ya. Nah, 30 hari ini saya coba ajak sama-sama, yuk baca Alkitab, nggak usah Bible study. Seringkali kecenderungan kita tuh Bible study kan, kalau baca Alkitab ini bahasa aslinya apa, tapi baca plain aja jarang gitu, saudara. Tahukah Anda seringkali kita itu baca itu dengar dari olahan. Kalau Anda dengar dari TikTok atau dengar dari Instagram, it's good. Anda dengar dari YouTube, Anda dengar dari podcast, it's good. Itu firman Tuhan juga. Kalau pembicaranya quote firman Tuhan ya, gitu ya, saudara. Tapi Anda harus tahu bahwa itu sudah diolah oleh pembicaranya. Speakernya sudah ngolah. Tapi saya mengajak waktu kita baca firman Tuhan itu plain. Apalagi kalau Anda baca kitab Injil, ini bisa dibeli kok kalau misalnya ini di Jakarta. Tapi kita bisa melihat, ada tulisan yang merah-merah itu adalah tulisan Tuhan Yesus sendiri. Saya ngajak tulisan yang merah, di YouVersion juga ada kalau Anda punya YouVersion. Coba pelajari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa kata Tuhan Yesus dan apa yang nyala di hati Anda. Cek, oh ternyata Tuhan ini ngomong ini ya, selama ini aku pikir seperti ini. Dan ketika Anda mulai nuliskan rema itu, kemudian Anda refleksikan dalam hidupmu. Dan kemudian aplikasikan. Ngobrol sama teman-teman satu iCare, ngobrol sama teman-teman satu core team dan lain sebagainya. Can you imagine 90 hari ke depan, 89 hari ke depan dalam kehidupanmu. Pelan-pelan ada behavior, values, attitudes yang lama. Enggak langsung sekaligus, karena prosesnya metamorfosa. Kita diubahkan. Biarkan kita let the word transform your world. Waktu kita belajar, pelan-pelan values kita dikikis. Oh iya ya, firman Tuhan ini ngomong gini. Saya encourage Anda, apapun saat teduh Anda, coba baca plain tanpa baca devotion yang sudah diolah orang. Dan biarkan firman itu nyala dalam kehidupan Anda.
Dan Anda mulai observe, Anda mulai digest itu satu-satu. Dan Anda mulai tahu aplikasinya. Dan di situ kita bisa melihat perlahan-lahan values kita ditransformasikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Apa yang ditransformasikan? Yuk kita lihat di sini bahasa Inggrisnya di sini. Terus next slide, di sini dikatakan, di sana bahasa Amplified Bible dikatakan, waktu engkau ditransformasikan, kemudian progressively change, di sini dikatakan bahwa ketika engkau mengalami perubahan secara progresif, nggak langsung, engkau akan menjadi mature secara spiritual. Anda akan menjadi dewasa di dalam kerohanian. Dengan apa? Caranya adalah transformasi ini dengan memperbarui. Makanya kita merefleksikan, kita mengaplikasikan firman Tuhan. Mulai fokus pada godly values and ethical attitudes yang ada dalam firman Tuhan. Yesus ngomong gini, dunia bicara ini. Tuhan Yesus bicara ini, dunia bicara ini. Sehingga apa? Yang berubah apa? Cara kita waktu membuat suatu keputusan. Dan firman Tuhan di sini mengatakan, so that you may prove for yourselves what the will of God is, which is good, acceptable, and perfect in His plan and purpose for you. Di sini kita bisa melihat, di dalam dunia yang gak sempurna ini, kita bisa melihat, kita perlu proses pengambilan keputusan yang benar. Karena kalau enggak kita akan cuma jadi orang yang jago kandang, cuma pintar baca Alkitab dan kita buat perang melawan saudara seiman satu dengan yang lainnya. Pada waktu kita melihat ini perubahan kita diubah dan kita bisa engage serigala-serigala yang ada di dalam marketplace itu. Marketplace saya nggak bicara soal dunia bisnis, tapi ada Anda yang ada di dalam dunia art, entertainment, begitu banyak godaan. Ada Anda di dunia digital, makin lama makin banyak konten-konten yang belum tentu benar tapi dipercaya begitu banyak orang, karena dunia sekarang percaya what works, not what is the truth. Bukan apa yang menjadi kebenaran, tapi apa yang bisa bekerja dalam kehidupan orang lain. Gue juga mau nyontoh itu, saudara. Makanya sebelum kita dibombardir oleh itu, waktu kita masuk ke dalam dunia, kita tahu tujuan dan kehendak Tuhan, kita bisa melihat konten di dalam diri kita itu harus jelas value-nya. Dan ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Karena firman Tuhan ini bukan untuk membatasi kehidupan kita, tapi justru supaya kita punya boundaries, sehingga kita bisa memiliki kebebasan untuk menjadi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Firman Tuhan ini memagari protection di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membaca firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan bersihnya? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hatiku aku mencari engkau, biarkan supaya aku tidak menyimpang dari perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Ini Daud yang mengatakan. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, apa yang berubah adalah proses decision making kita. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini diajarkan, right decision making proses ini ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah itu baik? Kemudian pertanyaannya, apakah itu berkenan pada Allah? Contoh, ketika Anda masih single, Anda melihat, tahukah Anda semua yang di gereja ini baik adanya? Amin, saudara. Kita bisa melihat ciptaan Tuhan, semuanya indah. Dan kita bisa melihat bahwa mereka sudah dibekali oleh value-value yang baik. Tapi apakah baik itu berkenan pada Allah? Ini pertanyaannya. Bicara soal prosesnya. Begitu banyak kita dalam proses, ada hal-hal yang belum kita serahkan. Contoh dalam berpacaran, seringkali kita sedekat mungkin dengan boundaries. Boundaries jatuh dalam dosa, boundaries untuk masuk dalam hubungan seks pranikah. Tapi kita nggak stay away dari boundaries yang sejauh mungkin. Tapi masih tetap bisa romantis gitu ya. Tapi kita bisa melihat prosesnya ini memuliakan Tuhan nggak? Kemudian apa? Apakah itu sempurna? Sempurna bukan berarti orangnya perfect. Sempurna ini, oh iya ya. Kalau suatu saat aku punya calling nih dalam kehidupan. Ketika aku bersama dengan orang ini, kalau aku percaya bahwa aku tetap melayani Tuhan, tapi orang ini akan melarang, pasangan kita akan melarang kita untuk pergi ke gereja dan melayani Tuhan, apakah kita mau teruskan? Karena ini nggak sesuai dengan plan-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan juga gitu, nggak semua pintu terbuka itu harus dimasukin, saudara. Nggak semua yang kelihatannya baik itu harus kita masukin. Kita belajar, baik dari kesuksesan maupun kesalahan. Gak semua yang kelihatannya baik. Kita lihat prosesnya. Baik is one thing.
Tapi apakah itu berkenan kepada Allah? Apakah pekerjaan ini membawa kita makin dekat sama Tuhan atau makin jauh dari Tuhan? Atau membuat kita kompromi? Karena di sana kalau nggak nyuap nggak akan bisa dapat kerjaan. Makanya si Salomo mengatakan, I watched how the world works. Bagaimana dia mengamat-amati bagaimana sistem dunia ini berjalan supaya kita bisa masuk engage ke dalamnya. Apakah itu berkenan dalam prosesnya itu menyenangkan hati Tuhan? Itu pertanyaan kedua yang kita perlu tanyakan. Dan pertanyaan ketiga, apakah itu selaras? Kalau engkau punya panggilan jadi hamba Tuhan, saya tahu gitu ya, ada hal-hal yang membuat kita mungkin bisa menjauh dari panggilan. Ketika kita kepleset, panggilan itu bisa hilang dalam kehidupan. That's why kita, yuk, decision making proses kita, apakah itu berkenan pada Allah? Apakah itu, yang pertama adalah apakah itu baik? Apakah berkenan pada Allah? Buat Anda yang mau milih sekolah juga, masuk ke dalam university atau orang tua yang akan menyekolahkan anak ke luar negeri. Yuk, cari sekolah yang baik. Bagus, cari ranking berapa? It's good. Oke, yang kedua kalau saya, apakah itu berkenan pada Allah? Saya cari apakah tempat itu ada komunitas yang mendukung anak ini tetap ada, bisa bertumbuh secara rohani, punya relationship dengan Tuhan, punya kedewasaan secara rohani. Karena ketika mereka keluar kota, atau mungkin bisa sampai ke luar negeri, atau bahkan memilih sekolah di mana lingkungannya mereka tidak ada yang support mereka secara rohani, apakah itu mereka bisa terus mempertahankan iman? Dan yang terakhir, yuk kembali lagi, apakah itu rencana Tuhan yang sempurna? Kalau kita punya rencana, oh ya seluruh keluargaku, aku akan melayani Tuhan dalam kehidupanku. Let's do it. Cari lingkungan yang bisa mendukung. Supaya kita tahu, waktu kita ditransform kehidupan kita tahu, gak cuma apa yang baik, tapi kita bisa menilai apakah itu berkenan pada Allah. Apakah itu selaras dengan panggilan, rencana, dan tujuan. Sehingga kita gak terjebak dalam perangkat serigala. Atau yang paling kebacut kalau kita menjadi seperti serigala. Value kita terkikis, kita menjadi sama persis tingkah lakunya, values, attitude-nya. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan yang membawa kita untuk mengalami perubahan. Sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang diubahkan. Transform life akan menuju pada right convictions di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kehidupan yang ditransformasikan, kita bisa punya keyakinan karena kita yakin panggilan Tuhan. Di ayat ketiga dituliskan bahwa janganlah engkau menganggap lebih tinggi ataupun lebih rendah. Anda bisa punya porsi yang pas. Anda bisa tahu, ini bagianku. Ini bukan bagianku. Oh ya, ini ada orang lain yang sudah melakukan. Aku nggak harus melakukan semuanya. Sehingga dalam mengambil keputusan, kita bisa punya right conviction. Dan terakhir, saudara, what if kita gagal untuk bisa live right? Karena dalam kehidupan kita bisa aja kepleset. Di tengah kita menjalani apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Tapi saya senang Filipi 1 ayat 6, dia mengatakan, Paulus mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa dia memulai pekerjaan yang baik. Karena tadi dasarnya bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang melakukan pekerjaan yang baik, dia yang akan meneruskan. Kalau kita gagal dalam live right, let's go back. Karena Paulus mengatakan, let's go back kepada jalan yang benar. I'm convinced and confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will continue perfect and completed until the day of Jesus Christ, the time of His return. Hari ini saya ingin bertanya pada kita, apakah kita sudah punya surrendered life? Apakah kita punya right perspektif dalam kehidupan kita, atau right values dalam kehidupan kita? Kalau ada area yang kau belum persembahkan pada Tuhan, yuk minta Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang salah dalam kehidupan kita, values yang salah, perspektif yang salah. Minta Tuhan mengubahkan. Gimana caranya? Dengan kehidupan yang ditransformasikan, dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita punya right conviction. Yang kedua, yuk saya ingin tanya, apakah firman Tuhan sudah menjadi standar kebenaran? Bukan salah satu kebenaran, standar kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga bisa mentransformasikan kehidupan. Perkataan Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Menguduskan, mentransformasikan, sehingga waktu kita mengambil keputusan, kita tahu, tidak cuma sekedar yang baik, tapi kita tahu mana yang berkenan pada Allah, dan mana yang sempurna, yang akan menyertai kehidupan kita sampai akhir, dan sampai percaya setiap kita, Tuhan bisa mengatakan, hey, you are good and faithful, well done son. Itu kerinduan kita.
kerinduan hati saya, kerinduan teman-teman di sini. Di akhir kehidupan kita, kita bisa melihat di surga nanti. Kita nggak cuma masuk surga, tapi Tuhan bisa mengatakan, well done, good and faithful servant. Kenapa? Karena kita mau ditransformasikan dan punya kerendahan hati untuk bisa melayani lebih lagi. Mari tundukkan kepala kita, persiapkan dalam perjamuan kudus kita. Thank you Lord Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau selidiki Tuhan setiap hati kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, persiapkan perjamuan kudus kita. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. Now we'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Amen. Malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa. Supaya kau memiliki hidup yang penuh dengan tujuan, hidup yang penuh dengan pengharapan. Supaya kau hidup for Him, so you will live for Him. Supaya engkau bisa hidup bagi Tuhan, hidup dalam panggilan Tuhan. Gak cuma live safe, but live called. Untuk itulah aku mati, supaya engkau mempunyai hidup. Dan hidup yang menjalani panggilan Tuhan. Roti ini roti biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman dan persekutuan dengan tubuh Kristus. Yuk kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Thank you Lord Jesus. Dan Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang tercurah bagi pengampunan dosa. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kau minum, kau memperingat kematianku sampai aku datang dua kali ini. Ini cawan anggur biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman, ini persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Letakkan. Ambil waktu saat teduh, refleksikan apa menjadi pembicaraan kita hari ini. Kalau Anda merasa firman ini buat Anda, taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa buat Anda. Thank you Lord. Thank you Lord. To do whatever you want to do whatever you want to, now we'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to.
tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Amen, Jesus. Your Bukan way is jalan kami Tuhan, tapi jalan-Mu shake Tuhan. up the ground Ubahkan of setiap all my kehidupan kami tradition, Tuhan. break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake out the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Thank you Lord Jesus. Ini hidup kami Tuhan. Tahukah Anda bahwa hidup benar dimulai dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan. Kau izinkan hidupmu bebas dari belenggu. Izinkan kehidupanmu ditransformasikan. Tuhan mau berdoa Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Tuhan. Kami boleh terbebas dari belenggu dosa Tuhan. Dan kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Speak to us Lord Jesus. Area mana Tuhan, di mana Engkau Tuhan. Di mana kami perlu menaruh trust kami lebih lagi Tuhan Yesus. Di mana kami belum trust in you Lord. Hari ini Tuhan, do surgery Tuhan dalam kehidupan. Thank you Lord Jesus. Hamba-Mu berhenti bicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa mature Christians, mature husbands and wives itu mengerti kapan harus berbicara dan kapan harus ngobrol dan kapan harus berinteraksi dengan satu sama lain. So growing up is very important. Ada orang Kristen udah puluhan tahun belum tentu dia mature Christian. Ada orang menikah mungkin udah 20 tahun, 30, 40, 50 tahun belum tentu dia mature husband and wife. Tetapi kalau orang mau diproses sama Tuhan, bahkan in 7 or 10 years dia bisa menguasai begitu banyak hal, bahkan bisa memberikan nasihat kepada orang tuanya. Ketika kita mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Perbuatan baik kita, pengorbanan kita. Suami seringkali kita berpikir, aku ini berkorban udah banyak buat kamu tahu. Sekalipun dikatakan tidak ada faedahnya pengorbanan kita kalau tidak disertai dengan kasih. Sehingga di dalam pernikahan, tanpa kasih itu tidak ada bobotnya, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya.
Oke, siapa yang diberkati hari ini? Lambaikan tangan, saya percaya firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Dan saya berdoa kita gak cuma mendengar sebagai knowledge, tapi kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini di tempat ini maupun yang lagi online. Izinkan yang Anda datang di tempat ini, usai ibadah ini berakhir, Anda bisa mampir sebentar di Connect booth kami di bawah di lantai 1. Bisa ngomong kepada teman-teman di bawah yang sedang menunggu Anda. Saya baru hari ini hadir tempat ini. Kami bisa berkenalan dan memberikan informasi seputar gereja. Kami pengen berkenalan dengan Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya juga menginformasikan bahwa selain ibadah kita 1 dan 2 di 8.30 dan 10.30 ini ada iKid service begitu ya. Jadi kalau punya anak bisa dibawa di service-service yang ada, dan juga ada youth service di 10.30. Jadi lumayan rame gitu ya di tempat kita, bisa bawa anak-anak kita dari kecil, SMP, SMA maupun kita yang profesional maupun yang family. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kami baik Instagram maupun YouTube. Jadi kalau Anda tahu bahwa seluruh khotbah kita upload di YouTube. Tapi nggak cuma itu begitu ya, berapa banyak di antara kita ada Bible Study with Pastor Raymond loh di YouTube gitu ya. Coba nanti dicek dan kita bisa belajar di dalamnya, ada ngobrol yuk di dalamnya juga di YouTube kita. Karena di sana kita bisa ngelihat gitu obrolan santai tapi ada bobotnya. Dan juga ada selah di dalamnya, worship time gitu. Kalau Anda pengen dengerin ada selah worship time di dalam YouTube kita. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya juga mau mengajak setiap kita juga membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Seperti kita ketahui persembahan kita ada 3 cara, bisa transfer, ada edisi di pintu masuk, dan juga ada QR code yang mungkin Anda bisa memberikan melalui ini gitu ya. Jadi kita belajar untuk mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena kita mengasihi Dia dan karena Tuhan disenangkan ketika kita membawa dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri service kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami membawa pujian kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberkati kami, menjagai kami, memberikan hidup-Mu buat kami Tuhan. Satu hal yang luar biasa, dan kami mau Tuhan hidup kami juga kami persembahkan buat Tuhan. Bapak, ajar kami untuk kami benar-benar punya fondasi yang benar di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Untuk kami hidup benar di dalam Engkau, untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk kami punya standar yang benar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, dan biarlah ini bukan hanya kami pahami hari ini dan kami melupakannya, tapi firman-Mu akan berbicara dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, mengingatkan kami untuk kami terus fokus sama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan kami menyerahkan setiap pribadi di tempat ini, baik kami yang di sini maupun yang di rumah. Mungkin kami minggu-minggu ini sedang ada dalam persimpangan, kami harus mengambil keputusan. Kami minta hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Kami mungkin sedang menghadapi tantangan demi tantangan. Kami berdoa pertolongan kami datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin saat ini ada saudara-saudara kami yang terbaring lemah, yang sakit, baik yang di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperkatakan kesembuhan, pertolongan-Mu Tuhan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, damai-Mu, kekuatan daripada-Mu Tuhan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Tuhan bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ketahuilah, ajarlah mereka, ketahuilah aku menyertai engkau. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Yang terima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin. Happy Sunday everyone. Sampai ketemu di hari-hari berikutnya sepanjang minggu ini.